Pagi dan sore, yuk hore hore, tinggikan Tuhan di sini. Pagi dan sore, yuk hore hore, nyanyi menari. Salam jemaat Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, tolong kami semua supaya kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami diberkati, kami ditolong Tuhan, dapatkan sesuatu yang luar biasa hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kami semua dapat berkat Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami dengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo jemaat Tuhan, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Nah, firman Tuhan hari ini judulnya adalah menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua, walaupun kita tidak bisa beribadah
onsite di gereja, tetapi kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan lewat siaran streaming, dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan terus dinyatakan dan terus kita bisa menikmatinya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Philadelphia, hari ini kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan sekali lagi firman Tuhan di dunia adalah menikmati hadirat Tuhan. Nah, ketika kita merindukan hadirat Tuhan, kita akan terus mencari hadirat Tuhan itu dan terus ada, terus tinggal di dalam hadiratnya. Kenapa Saudaraku? Karena di dalam hadiratnya semuanya tersedia. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang hadirat Tuhan dimulai dengan kehadiran Tuhan. Jadi beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang Tuhan hadir, dan hari ini kita belajar tentang hadirat Tuhan. Nah, hadirat Tuhan diawali dengan kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir, Tuhan berdaulat, Tuhan melakukan karyanya, Tuhan melakukan penjagaannya, Tuhan menyalurkan berkatnya, Tuhan menyayang umatnya. Pada saat itulah kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Ada perkataan dari kitab Mazmur dalam Mazmur 84 ayat 10a, dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini adalah bentuk pengungkapan bagaimana pentingnya hadirat Tuhan. Orang yang mengalami hadirat Tuhan, orang yang merindukan hadirat Tuhan, itu sungguh-sungguh merasakan sesuatu yang berbeda, karena hadirat Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita merindukan kehidupan kekristenan yang kuat, yaitu kapan, saudaraku? Yaitu kehidupan rohani yang tidak jauh dari Tuhan atau tidak menjauh dari hadirat Tuhan. Karena ketika kita menjauh dari hadirat Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kekristenan yang kuat adalah kekristenan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu kita perlu belajar supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang buat kita hari ini, bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Yang pertama, kita harus menyediakan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ini adalah saat-saat di mana kita mendekat kepada Tuhan, memberikan waktu untuk kita dekat kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan ingin kita selalu dekat dengan Dia. Saat kita sungguh-sungguh merindukan waktu berdekat dengan Tuhan, dan di sanalah hadirat Tuhan itu dinyatakan. Nah, ketika kita merasakan hadirat Tuhan, Tuhan akan salurkan kepada kita. Ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Dan itu semua kita rasakan. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Penyertaannya, perlindungannya dicurahkan dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita rindu supaya kita terus mengalami hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sediakan waktu untuk kita secara khusus menikmati kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh kita, dan kita percaya Tuhan akan nyatakan berkatnya secara luar biasa, nyatakan penyertaannya secara luar biasa, nyatakan hadiratnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyediakan waktu. Walaupun keadaan tidak memungkinkan, walaupun keadaan sangat sulit, walaupun di tengah-tengah kesibukan kita, walaupun di tengah-tengah banyaknya pekerjaan, di tengah-tengah banyaknya masalah, di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang memungkinkan, tetapi kita rindu untuk menyediakan waktu bersama-sama dengan Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu sangat penting untuk kita. Mazmur 105 ayat yang keempat demikian, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ayat ini berkata untuk kita didorong untuk kita mencari Tuhan, mencari perkenan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, merasakan terus hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Yang kedua adalah kita harus memiliki kerinduan yang kuat untuk dekat dengan Tuhan, yang kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 84 ayat 10 bagian A, 10a saja ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu
Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu adalah Mazmur 84 ayat 10a. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini adalah teladan dari Daud, Bapak Ibu yang kekasih, supaya kita sungguh-sungguh punya kerinduan yang kuat. Ya, ini ayat ini memberitahu kepada kita ada perbedaan yang dirasakan oleh Daud ketika di tempat lain, ketika dia ada di dekatnya Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, dia merasakan ada perbedaan. Makanya dia begitu rindu menikmati yang ada dalam hadirat Tuhan itu, yang dia tidak rasakan di tempat lain, di suasana yang lain. Mungkin kita tahu Daud adalah seorang raja, dia mungkin mengadakan pesta dan sebagainya. Gak ada di tempat itu, gak ada di ketika dia naik tahta, ketika orang-orang mengeluh-elukan dia, gak ada di situ. Yang dia rasakan seperti yang dia rasakan ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Makanya Daud sangat merindukan situasi ini, sangat merindukan suasana ini di mana dia mendekat kepada Tuhan. Daud sangat merindukan, sangat rindu. Makanya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita ingin supaya kita juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Daud. Kita harus punya kerinduan yang kuat untuk dekat dengan Tuhan, untuk mendekat dengan Tuhan, untuk mendekat dengan Tuhan. Kita punya kerinduan yang kuat supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bagi Daud tidak ada hal atau tidak ada tempat di mana dia dapat menggeser kedudukan Allah di dalam hidupnya, karena Daud mengalami penyertaan Tuhan secara nyata dalam hidupnya, baik dalam perkara-perkara kecil maupun perkara-perkara besar. Jadi ketika Daud menikmati hadirat Tuhan, dia juga merasakan pertolongan Tuhan terus-menerus dinyatakan oleh Tuhan. Kemudian hadirat Tuhan dalam kehidupannya Daud termanifestasi dalam hidup Daud, antara lain dia teguh di dalam iman, tidak takut kepada musuh, selalu berhasil di dalam apa yang dikerjakan. Kemudian Daud memiliki hati yang rela untuk dibentuk lewat teguran dan sebagainya. Jadi ketika Daud ada dalam hadirat Tuhan, banyak hal yang bekerja di sana. Ada kekuatan yang dari Tuhan, ada kekuatan iman, ada keteguhan, ada campur tangan Tuhan dalam banyak perkara. Apa yang dilakukan oleh Daud berhasil, dan itu semua Bapak Ibu yang kekasih itu juga akan kita nikmati ketika kita hari demi hari ada terus di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu kita rindu supaya kehidupan kita jangan jauh dari hadirat Tuhan, terus ada, terus dekat dengan Tuhan, terus dekat, miliki kerinduan yang kuat, miliki kerinduan yang kuat. Walaupun kita tidak bisa beribadah secara onsite di gereja, tetapi kita percaya ada terus kerinduan kita untuk kita mendekat kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini kesimpulan buat kita semua. Bagaimana kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Yang pertama, kita akan menyediakan waktu untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki kerinduan yang kuat supaya kita terus bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya kasih kemurahan Tuhan dinyatakan buat kami. Berkati Jemaat Philadelphia, berkati dalam keadaan apapun, supaya kami terus ada, terus dekat dengan Tuhan, terus menikmati hadirat Tuhan, terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya kami semua ada dalam kasih lindungan dan penyertaan dari Tuhan. Kami diberkati, kami ditolong, kami dipimpin, kami disertai, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan semuanya. Biarlah kami semua ada dalam kasih perlindungan Tuhan. Jemaat yang sakit dijamah oleh Tuhan, yang lemah tubuhnya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mereka yang ada dalam masalah juga Tuhan berdoa supaya mereka diberikan kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ini juga saya akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Bapak Johan Budiman tanggal 10 Januari. Kemudian untuk Saudara Alvin tanggal 11 Januari. Kemudian Ibu Titik, selamat ulang tahun Bu Titik ya, tanggal 14 Januari. Kemudian Ibu Eli, selamat ulang tahun tanggal 15 Januari. Kemudian ada Ibu Siani tanggal 15 Januari, dan kemudian Saudari Fani
Ya, selamat ulang tahun Devani tanggal 16 Januari. Sehat selalu, sukses selalu, berkat Tuhan melimpah, kekuatan kesehatan, dan biarlah panjang umur menyertai saudara-saudara kita yang ulang tahun. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Pagi dan sore, yuk hore hore.